Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sekali. Hari ini Bu Guru mulai bisa bertemu lagi dengan kalian. Sudah kemarin lama jeda waktu dengan semester 1, liburan semester 1. Hari ini kita akan mulai lagi belajar pelajaran IPA di semester 2. Oke anak-anak, tahun yang baru, semangat yang baru, kita berusaha supaya semester ini lebih baik daripada semester yang kemarin. Oke? Ya, anak-anakku semua, pertemuan di semester 2 akan kita buka dengan materi daur hidup hewan atau metamorfosis. Nah, ini merupakan muatan pelajaran IPA tema 6 subtema 1. Nah, anak-anakku semua, apa yang akan kita pelajari dengan daur hidup hewan atau metamorfosis? Kita simak berikut ini. Yuk. Nah, anak-anak, apa sih daur hidup hewan atau metamorfosis itu? Jadi begini, dalam kehidupannya, hewan selalu mengalami pertumbuhan dari dia kecil sampai dewasa. Nah, proses pertumbuhan hewan dari dia kecil sampai dewasa inilah yang disebut dengan daur hidup, ya nak ya. Nah, pada saat melakukan atau menjalani daur hidup dari kecil sampai dewasa ini, ada beberapa hewan yang mengalami proses perubahan bentuk atau metamorfosis saat menuju kedewasaan. Jadi dari pernyataan ini kalian bisa menyimpulkan bahwa ada juga hewan yang mengalami metamorfosis, tetapi ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Karena ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, tetapi ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam prosesnya dari kecil menuju dewasa. Nah, sedangkan untuk pengertian metamorfosis sendiri adalah suatu proses perubahan bentuk. Jadi morph di sini artinya adalah bentuk. Metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup melalui tahap-tahap tertentu sebelum mencapai kedewasaan seperti induknya. Jadi nanti kalian akan melihat di pembahasan berikutnya bahwa hewan-hewan ini mengalami perubahan bentuk pada tahap-tahap yang tertentu. Ada tahap-tahapnya ya nak ya. Oke. Selanjutnya metamorfosis ini biasanya dialami oleh golongan insekta atau serangga. Walaupun nanti akan ada satu hewan yaitu katak, dia mengalami metamorfosis walaupun bukan dari golongan serangga. Lanjut nak. Nah, perhatikan gambar ini nak. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ada dua buah gambar yang guru pisahkan dengan garis ini ya nak ya, dengan guru pisahkan dengan garis ini. Yang berada di sebelah kiri garis itu adalah hewan-hewan yang tidak bermetamorfosis. Mengapa dikatakan tidak bermetamorfosis? Karena hewan-hewan ini, apa sih contohnya nak? Kita lihat di situ ada kucing, ada ayam. Nah, kalian sudah pernah lihat kucing? Mungkin banyak di antara kalian yang mau melihara kucing ya. Oke. Nah, kalian perhatikan ketika anak kucing ini lahir dari induknya, bentuknya sudah seperti kucing atau belum? Sudah ya, sudah seperti kucing. Hanya bentuknya lebih kecil atau kecil imut-imut karena masih kecil ya. Oke. Nah, selama pertumbuhannya bentuknya akan seperti itu terus. Hanya anak kecil ini bertambah besar ukurannya, tetapi bentuknya sudah seperti kucing dari awal dia lahir. Begitu juga dengan ayam. Ketika dia menetas, apakah bentuknya sudah sama seperti seekor ayam? Oh, ternyata sudah, hanya ukurannya yang lebih kecil. Nah, dia akan tumbuh, akan semakin bertambah besar menuju proses kedewasaannya. Ya, di situ ada ayam menetas, kemudian anak ayam, ayam yang
remaja, kemudian ayam dewasa, ya. Oke. Nah, sedangkan hewan-hewan di sebelah kanan garis, ya, di situ ada kupu-kupu dan juga nyamuk. Kalian lihat, nak. Apakah begitu kupu-kupu itu menetas dari telurnya, dia langsung berwujud kupu-kupu? Oh tidak, ternyata dia harus melalui tahap atau proses terlebih dahulu menjadi ular. Kemudian menjadi kepompong, barulah dia menjadi seekor kupu-kupu. Begitu juga dengan nyamuk, ketika dia menetas dari telur nyamuk, apakah langsung itu menjadi seekor nyamuk? Tidak, nak. Ya, jadi membacanya ini adalah nyamuk dewasa. Dia bertelur. Telur ini akan berubah terlebih dahulu menjadi larva. Ya, larva. Dan kemudian dari larva ini menjadi pupa. Dari pupa ini baru kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, jadi hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak langsung seperti dia dewasa, itulah yang disebut dengan hewan-hewan yang bermetamorfosis. Paham, nak, sampai di sini? Oke, lanjut ya. Nah, metamorfosis sendiri ada dua macam, nak, yaitu metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, apa bedanya dari kedua macam metamorfosis ini? Perhatikan, nak. Dikatakan metamorfosis sempurna jika keadaannya dia ketika masih kecil itu sangat berbeda jauh dengan induknya. Misalnya tadi kalian melihat kupu-kupu. Kupu-kupu ketika dia menetas dari telurnya tidak berubah kupu-kupu tapi jadi ulat dulu. Ulat dengan kupu-kupu itu kan beda jauh, ya nak ya. Maka disebut dengan metamorfosis sempurna. Ketika kecil dengan dewasanya itu bedanya jauh banget, ya berbeda jauh. Nah, kemudian yang kedua, perbedaannya adalah pada metamorfosis sempurna dia akan mengalami tahap yang disebut kepompong atau pupa. Ya, kepompong atau pupa. Dia mengalami kepompong dulu sebelum menjadi dewasa. Nah, kemudian pada metamorfosis sempurna ada 4 tahap. 4 tahap ini yaitu telur, menetas menjadi larva, berkembang menjadi kepompong atau pupa, dan menjadi hewan dewasa atau imago. Ingat, nak, 4 tahap ini tidak boleh dirubah-rubah namanya. Tetap telur, larva, kepompong atau pupa, serta imago jika itu sempurna. Ingat-ingat ya, telur, larva. Ya, jadi ingat film larva yang lucu itu ya, nak ya. Jadi larva itu ternyata adalah tahap perkembangan dari telur menjadi sebelum kepompong, itu namanya larva. Contohnya yang berkembang dengan metamorfosis sempurna, ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada katak, ada lalat, lebah, dan semut. Nanti akan Bu Guru tunjukkan gambarnya masing-masing ya, nak. Selanjutnya yang tidak sempurna. Tidak sempurna jika saat dia itu menetas atau dia itu lahir itu tidak terlalu berbeda. Beda sih, tapi bedanya enggak seperti yang sempurna. Ya, jadi agak mirip-mirip gitu ya, nak ya. Kemudian yang tidak sempurna ini tidak mengalami proses kepompong atau pupa. Jadi dia tidak menjadi kepompong, nak, ya. Sehingga di sini hanya ada 3 tahap, yaitu telur, nimfa, serta hewan dewasa atau imago. Nah, jadi anak-anak ada penyebutannya. Tidak boleh ditukar ya. Ini sudah satu paket. Kalau tidak sempurna, sesudah telur disebut dengan nimfa. Tidak boleh disebut dengan larva. Larva hanya pada metamorfosis sempurna. Gitu ya. Oke, 3 tahap, telur, nimfa, dan hewan dewasa atau imago. Nah, contohnya yaitu kecoa atau lipas, capung, belalang, kemudian jangkrik, kemudian laron atau rayap. Nah, itu
termasuk dalam metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, paham ya nak ya? Di sini Bu Guru mulai mengajak kalian untuk menggunakan istilah-istilah langsung. Jadi ada larva, ada nimfa, ada pupa, ada imago. Kalian harus sudah mulai memahaminya, sudah harus mulai mengerti ya nak ya, ketika Bu Guru mengucapkan itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia nak contoh-contoh metamorfosis sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna ini kalian lihat nak. Misalnya kupu-kupu, dia dari telur berubah menjadi larva. Larvanya ini wujudnya adalah seekor ulat. Ya enggak nak. Nah, ulat ini biasanya merugikan karena dia suka memakan habis daun-daunan, ya enggak. Nah, kemudian habis dari larva, maka dia akan menjadi kepompong atau pupa dan kemudian baru menjadi imago atau hewan dewasa. Selanjutnya pada katak. Nah, katak ketika telurnya ini menetas akan menjadi kecebong atau berudu. Ya, jadi anak katak yang kecil yang habis menetas dari telur namanya kecebong atau berudu. Hidupnya di mana? Di air, betul. Iya. Nah, kemudian kecebong ini akan berkembang menjadi kecebong tanpa kaki, berkaki, kemudian menjadi katak muda atau katak berekor, barulah dia akan tumbuh menjadi katak dewasa. Gitu ya, nak ya. Terus misalnya di sini ada lalat. Ada nyamuk ya, mungkin yang sering kalian tahu. Nah, nyamuk dewasa ketika bertelur, telurnya akan menetas menjadi larva. Larva, tetap tahapnya namanya larva ya nak ya. Tetapi larvanya ini berwujud jentik-jentik. Kalian sering lihat jentik-jentik di mana nak? Di air, betul, di air yang bersih tetapi tidak mengalir akan bisa muncul jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini jika dibiarkan dia akan menjadi pupa atau kepompong dan barulah dia akan menjadi seekor nyamuk dewasa. Jadi kalau kalian melihat di air ada yang bergerak-gerak, ya, itu namanya jentik-jentik. Nah, awas, itu adalah larvanya nyamuk. Kemudian di sini ada semut. Semut juga sama, nak. Dari telur menjadi larva dulu. Kemudian cuma di sini tidak kita beri nama ya larvanya ya, tetap sebut aja larva. Kemudian menjadi pupa dan imago. Juga pada lebah sama, nak. Jadi dari telur kemudian dia akan menjadi larva terlebih dahulu, kemudian menjadi kepompong atau pupa, barulah menjadi lebah dewasa. Lanjut, terakhir adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna lebih sederhana karena di sini hanya ada 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan imago. Tidak ada sebutan yang lain dari nimfanya. Tidak ada kata-kata berudu, tidak ada ulat, tidak ada ini itu ya, tetapi hanya telur, nimfa, imago, selesai. Gitu ya nak ya. Oke. Contohnya pada belalang. Belalang ini menetas, telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa menjadi belalang dewasa. Capung juga sama, dari telur menjadi nimfa dan capung dewasa. Kemudian di sini adalah kecoa. Dari telur kemudian menjadi nimfa, menjadi kecoa dewasa. Rayap juga sama, dari telur kemudian menjadi nimfa, menjadi rayap dewasa ya. Kemudian ini jangkrik sayang, yang ini jangkrik yang di atas, kecoa yang ini. Nah, kecoa juga sama ya, jangkrik juga sama. Begitu juga di sini ada kepik ya, atau ladybug ya. Nah, di sini juga kepik juga mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Tahapnya telur, nimfa, imago atau hewan dewasa. Baik anak-anak, bagaimana kalian sudah memahaminya? Kita belajar bersama-sama ya. Nanti diulang kembali, dipahami kembali. Kalau ada yang tidak paham, bisa tanya pada Bu Guru lewat WA. Oke? Nah, hari ini Bu Guru akan memberikan tugas lewat Google Form. Selamat belajar. Terima kasih. Tetap stay di rumah. Semangat sehat, semangat patuh kepada kedua orang tua. Jaga ibadahnya ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.